Api tungku tiba-tiba mengecil, padahal kayu masih utuh dan belum jadi bara. Mbah Warsih berhenti mengaduk sayur lodeh. Sendok kayu di tangannya bergetar pelan, bukan karena lelah, tapi karena firasat yang mendadak menekan dada. Dari balik pintu dapur, seperti ada yang berdiri memperhatikan, padahal rumahnya sepi, senyap, dan hanya suara minyak mendesis yang sejak tadi menemani. Anginnya kok aneh, gumam Mbah Warsih lirih. Ia meniup tungku, api kembali menyala. Tapi rasa dingin tak juga pergi. Baru saja ia hendak menutup panci, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tidak keras, tapi cukup membuat jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Tok tok tok. Mbah Warsih menyekat tangannya di kain lap lusuh. Sudah hampir maghrib, jarang ada tamu datang di jam seperti ini. Apalagi ke rumahnya yang berada di ujung desa, dekat kebun bambu. Wayah surup seperti ini, tak akan orang datang. "Ge, siapa ya?" tanyanya sambil melangkah pelan. Pintu dibuka. Seorang wanita muda berdiri di sana. Usianya mungkin belum genap 30. Kulitnya bersih, rambutnya disanggul rapi. Pakaian sederhananya tampak bersih, tanpa noda tanah sedikit pun. Aneh, untuk orang yang mengaku datang dari desa sebelah. "Saya mau nyuwun tulung, Mbah," ucap wanita itu sopan. Senyumnya tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Mbah Warsih menatapnya sekilas, lalu mempersilahkan masuk. "Monggo, Pinara, mau minum dulu?" "Tidak usah, Mbah, saya tidak lama." Nada suaranya datar, tidak terburu-buru, tapi juga tidak santai, seperti orang yang sudah menghafal kalimat yang akan diucapkan. Wanita itu masuk selangkah, matanya melirik ke dapur, ke panci-panci yang masih mengepul. "Kata orang-orang, masakan Mbah selalu bikin orang kangen," katanya. Mbah Warsih tersenyum kecil. "Ah, itu cuma omongan wong desa. Saya cuma masak pakai cara lama." "Justru itu yang kami cari, Mbah," jawab wanita itu cepat. "Di tempat kami, dusun kami, akan ada hajatan besar, 3 hari 3 malam." Alis Mbah Warsih sedikit terangkat. "Hah? Lama sekali." "Karena itu kami butuh Mbah." Permintaan itu disampaikan tanpa basa-basi. Wanita itu lalu menjelaskan singkat. Sebuah hajatan keluarga besar, tamu banyak, dan mereka ingin masakan yang benar-benar punya rasa, bukan sekedar enak di lidah, tapi mengenyangkan hati. "Dusunnya di mana?" tanya Mbah Warsih. "Dusun Wesir, Mbah." Nama itu terdengar asing. Mbah Warsih mencoba mengingat, tapi ingatannya yang panjang tentang desa-desa sekitar tak menemukan apa-apa. "Besok malam Mbah sudah bisa berangkat," lanjut wanita itu. "Semua bahan sudah kami siapkan. Mbah hanya perlu membawa peralatan masak yang biasa dipakai." Mbah Warsih terdiam sejenak. Usianya sudah tidak muda. Memasak untuk 3 hari 3 malam bukan perkara ringan. Tapi ada sesuatu dalam ucapan wanita itu yang membuatnya tertarik. Tantangan. Dan entah kenapa, rasa percaya yang muncul begitu saja. "Saya sudah tua, tenaga saya terbatas, Nduk," kata Mbah Warsih jujur. "Tenang saja, Mbah, kami akan membantu. Ada 3 orang yang siap mendampingi Mbah di dapur," jawab wanita itu. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Api tungku kembali berdesis, seperti ikut mendengarkan. "Ada syarat berikutnya?" tanya Mbah Warsih akhirnya. Wanita itu menatap lurus. "Ada, Mbah, 1 syaratnya." "Apa itu, Nduk?" "Mbah tidak boleh meninggalkan tempat hajatan sebelum acara selesai." Nada suaranya tetap sopan, tapi kalimat itu terdengar seperti
ketentuan yang tidak bisa ditawar. Mbah Warsih merasakan sesuatu menggelitik tengkuknya. Bukan takut, tapi waspada. Namun sepanjang hidupnya, ia sudah sering memasak di desa orang. Aturan-aturan aneh bukan hal baru. Ada yang melarang keluar dapur ketika malam tertentu. Ada yang minta masak sambil membaca doa khusus. Semua pernah ia jalani. Kalau cuma itu, saya usahakan bisa, katanya pelan. Wanita itu tersenyum lebih lebar. Kali ini senyumnya terasa ganjil, terlalu puas. Terima kasih ya Mbah, ucapnya sambil keluar mundur. Besok malam saya akan menjemput. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu pun mundur melangkah keluar. Mbah Warsih mengantarnya sampai pintu. Saat ia menoleh ke jalan setapak, wanita itu sudah tidak terlihat dan meninggalkan wangi melati. Padahal jaraknya belum seberapa. Cepat sekali jalannya, gumam Mbah Warsih. Ia menutup pintu dan kembali ke dapur. Api tungku kembali normal. Masakan matang sempurna. Tapi sejak sore itu, entah kenapa, aroma masakannya terasa berbeda. Lebih tajam, lebih dalam. Seolah ada sesuatu yang ikut masuk bersama tamu tak dikenal tadi. Malam itu, ketika Mbah Warsih berdoa sebelum tidur, nama dusun Mesir kembali terngiang di kepalanya. Asing, tapi terasa terlalu dekat. Wayah surup berikutnya datang. Perempuan itu menjemput Mbah Warsih untuk menuju ke dusun Mesir. Tiba-tiba, langkah Mbah Warsih terhenti mendadak. Di tengah jalan setapak yang gelap, kain jarit yang ia kenakan terasa ditarik dari belakang. Pelan tapi jelas. Bukan ranting, bukan pula akar. Tarikan itu seperti jemari tua yang ragu, seolah ingin mencegahnya melangkah lebih jauh. Astagfirullah. Nafas Mbah Warsih tersekat. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan malam yang diam. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat, seperti barisan orang yang sedang mengawasi. Angin berdesir lirih, membawa bau tanah basah dan dedaunan tua. Mungkin cuma perasaan, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Ia merapikan kembali jaritnya, lalu melangkah lagi. Peralatan memasak dalam tenggok di punggungnya terasa lebih berat dari biasanya. Padahal isinya sama seperti saat ia pergi memasak ke dusun lain. Wajan kecil, pisau tua yang sudah setia puluhan tahun, bumbu-bumbu pilihannya sendiri. Menjelang malam itu bulan tidak sepenuhnya bulat. Cahaya pucatnya hanya cukup menerangi beberapa langkah ke depan. Jalan menuju dusun Mesir benar-benar sepi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung malam, bahkan anjing hutan pun tak terdengar. Biasanya kalau lewat hutan begini kan masih ada suara ya, suara hewan atau apalah itu, batin Mbah Warsih. Langkahnya tetap mantap, meski hatinya sesekali berdebar tanpa sebab jelas. Ia mengikuti wanita itu. Ayo Mbah, terus, jalannya lurus saja Mbah, kata wanita itu. Nanti juga kelihatan sendiri kok. 1 jam berjalan, waktu terasa aneh, seperti memanjang, tapi juga seperti meloncat. Baru saja Mbah Warsih merasa kakinya pegal. Tiba-tiba udara berubah. Dingin yang menusuk sejak tadi perlahan menghilang, berganti hangat yang lembab. Lalu cahaya itu muncul. Awalnya kecil, kekuningan, berkelip di antara pepohonan. Mbah Warsih menghentikan langkah, menatapnya dengan mata menyipit. Lampu minyak, gumamnya heran. Semakin ia mendekat, cahaya itu bertambah banyak, satu demi satu, seperti kunang-kunang yang berubah jadi lampu-lampu rumah. Jalan setapak berakhir begitu saja, seakan masuk ke alam lain. Berganti tanah rata yang bersih, tanpa lumut, tanpa akar. Di hadapannya terbentang sebuah dusun, indah, terlalu indah untuk dusun yang berada di tengah hutan. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, masing-masing diterangi lampu temaram. Wanita itu pun menghilang. Di tengah dusun, sebuah panggung besar berdiri. Dari sanalah suara gamelan mengalun, lembut tapi hidup. Kendang dipukul pelan, saron berdenting teratur, menyusup sampai ke dada. Duh Gusti, Mbah Warsih tertegun.
Di depan panggung, para penari bergerak anggun. Kain mereka berkilau tertimpa cahaya lampu. Gerakannya halus, seolah tidak menyentuh tanah. Wajah-wajah penonton terlihat ceria. Tawa mereka riang. Tapi entah kenapa, terdengar menggema aneh di telinga Mbah Warsih. Seorang pria tua mendekat, tersenyum lebar. "Mbah Warsih, monggo." Mbah Warsih kaget. "Sampean kenal saya?" "Tentu," jawab pria itu ringan. "Kami sudah menunggu." Belum sempat Mbah Warsih bertanya lebih jauh, wanita yang menjemputnya muncul dari balik kerumunan. Kali ini ia mengenakan pakaian adat Jawa lengkap. Sudah berganti pakaian, kembunya rapi, sanggulnya dihiasi bunga kenanga segar. "Gimana Mbok, apakah capek?" tanyanya. "Wah, ndak konduk, biasa saja. Walaupun tadi jalannya kok agak aneh, sepi sekali." Wanita itu tersenyum. "Hutan kami memang begitu Mbok, tidak suka rame." Kalimat itu terdengar seperti candaan, tapi sorot matanya serius. "Mari, dapurnya sudah siap," lanjutnya. Mbah Warsih diajak berjalan menyusuri sisi panggung. Dari dekat, suara gamelan terasa lebih dalam, seperti berdentang di tulang. Penari-penari itu tidak pernah menoleh ke arah Mbah Warsih, meski ia lewat sangat dekat. "Latihannya bagus sekali," ujar Mbah Warsih, mencoba mencairkan suasana. "Ini bukan latihan, Mbah," jawab wanita itu singkat. Langkah mereka berhenti di sebuah bangunan agak terpisah. Dapurnya luas, bersih, dan terang. 2 tungku besar berdiri di sudut. Kayunya sudah tertata rapi. Meja panjang di tengah dipenuhi rempah-rempah segar. Lengkuas, jahe, kunyit, daun salam. Semuanya tampak baru dipetik. "Silahkan istirahat sebentar," kata wanita itu. "Nanti setelah ini kita mulai memasak." Mbah Warsih mengangguk, tapi hatinya terasa bergetar. Semua terlalu siap, terlalu teratur. Sepertinya desa ini sudah tahu kedatangannya sejak lama. Dari kejauhan, suara gamelan kembali mengalun. Kali ini nadanya berubah, lebih pelan, lebih berat. Mbah Warsih menatap tungku di hadapannya, lalu menarik nafas panjang. Ia belum tahu bahwa begitu kakinya menginjak tanah dusun Usair malam itu, tidak semua jalan akan membawanya pulang dengan cara yang sama. Pisau tua itu tiba-tiba terasa dingin di telapak tangan Mbah Warsih. Padahal sejak tadi dapur itu hangat oleh tungku yang menyala. Api menjilat kayu dengan tenang, tidak meletup, tidak berasap. Tapi dingin itu merambat cepat, membuat bulu kuduk Mbah Warsih berdiri tanpa sebab yang jelas. "Kenapa Mbah?" tanya suara perempuan di belakangnya. Mbah Warsih tersentak. "Oh, ndak apa-apa," jawabnya pelan, sambil meletakkan kembali pisau di atas telenan. "Mungkin tangan saya yang sudah tua." Perempuan merewangannya itu tersenyum tipis. Wajahnya tetap cantik dan tenang, seolah apapun yang dirasakan Mbah Warsih bukan hal penting. "Kalau capek, si Mbah bisa istirahat dulu. Tapi masakan pertama sebaiknya segera dimulai Mbah. Para tamu sudah menunggu." Mbah Warsih mengangguk. Ia menoleh keluar dapur. Dari celah dinding kayu, panggung pertunjukan terlihat jelas. Para penari masih berlenggak-lenggok dengan gerakan halus dan teratur. Kaki mereka seolah tidak menyentuh tanah. Musik gamelan mengalun pelan, mengisi udara dengan nada yang terasa berat di dada. "Bagus sekali tariannya," kata Mbah Warsih tulus. "Jarang sekarang orang masih mengadakan hiburan seperti itu." Perempuan itu menatap panggung sejenak. "Ini sudah jadi kebiasaan kami. Tradisi harus dijaga Mbah. Kalau ditinggalkan, desa bisa kehilangan arah." Jawabannya terdengar wajar, tapi entah kenapa membuat Mbah Warsih terdiam. Ia kembali fokus ke dapur. Meja kayu panjang di depannya dipenuhi bahan-bahan masak yang tampak sempurna. Tidak ada satupun yang layu. Cabai merah mengkilap, bawang putih kering tapi segar, daging terpotong rapi tanpa bau amis. "Semua ini dari mana?" tanya Mbah Warsih tanpa sadar. "Dari dusun kami," jawab perempuan itu singkat. "Silakan dipakai sepuasnya Mbah sebagai bahan masakan." Satu persatu, 3 wanita lain masuk ke dapur. Usia mereka sebaya, pakaiannya seragam, kain dan kebaya sederhana dengan warna lembut. Wajah mereka ramah, tapi mata mereka kosong, terlalu tenang, seperti air sumur yang dalam.
"Saya Sari," kata salah satu dari mereka. "Saya Rukmi." "Dan saya Lastri." Mbah Warsi tersenyum. "Mbah Warsi, nanti kita kerjasama ya. Masak itu soal rasa, bukan cuma cepat." Mereka bertiga mengangguk bersamaan. Gerakannya sama persis, membuat jantung Mbah Warsi berdegup lebih cepat. Masakan pertama dimulai. Mbah Warsi memilih menu sederhana: sayur lodeh, sambal, dan lauk goreng. Tangannya bergerak otomatis, seperti sudah hafal jalurnya. Anehnya, bumbu yang ia racik terasa lebih harum dari biasanya. Saat santan dituangkan ke panci, aromanya langsung memenuhi dapur, hangat dan dalam. "Harumnya beda, Mbah," kata Sari pelan. Mbah Warseh mengangguk, tapi tidak menjawab. Ia sendiri merasakannya. Rasa masakan ini seperti diperkuat oleh sesuatu, bukan hanya dari bumbu. Saat panci pertama diangkat dari tungku, suara gamelan di luar berhenti mendadak, sunyi. Mbah Warseh menoleh cepat. "Kok berhenti?" Perempuan yang memanggilnya tersenyum. "Tamu sedang bersiap makan, Mbah." Tidak lama kemudian, suara sendok dan piring terdengar dari luar. Tawa kembali pecah, lebih keras dari sebelumnya. Lastri melongok keluar dapur. "Mereka suka dengan masakan Mbah." Syukurlah," jawab Mbah Warseh, meski dadanya terasa sesak tanpa alasan. Memasak berlanjut hingga larut malam. Anehnya, Mbah Warseh tidak merasa letih. Tangannya tetap kuat, matanya tidak mengantuk. Seolah waktu di dapur itu berjalan berbeda. Saat ia mencicipi masakan terakhir, lidahnya menangkap rasa yang familiar. Rasa masakan rumah, rasa masa lalu. Ia teringat almarhum suaminya, teringat anak-anak yang dulu makan di dapur kecil rumahnya. "Mbah," panggil Rukmi tiba-tiba. "Oh iya, kalau masakan Mbah selalu begini, orang pasti ingin datang lagi dan lagi." Nada suara Rukmi terdengar datar, tapi kalimatnya membuat Mbah Warseh menoleh tajam. "Masa itu buat mengenyangkan, Nak," kata Mbah Warsi pelan. "Bukan buat mengikat." Rukmi terdiam. Sari dan Lastri saling pandang, lalu menunduk. Perempuan berpakaian adat itu melangkah masuk ke dapur. "Masakan Mbah diterima dengan baik. Malam ini cukup," katanya. Ia menatap Mbah Warsi lama, terlalu lama. "Besok menu berbeda, seperti yang kami minta." "Iya, saya usahakan," jawab Mbah Warsi. Saat perempuan itu, sebut saja bernama Gendis. Saat Gendis pergi, Mbah Warsi duduk di bangku kecil dekat tungku. Api masih menyala, tapi bayangannya di dinding dapur tampak lebih panjang dari seharusnya. Seolah ada sosok lain yang berdiri tepat di belakangnya. Mbah Warsi menarik nafas dalam-dalam, membaca doa lirih dalam hati. Dapur ini terlalu sempurna, dan ia mulai merasa bukan hanya masakannya yang sedang diuji, melainkan dirinya sendiri. Sendok sayur itu jatuh sendiri ke lantai tanah dapur. Bukan karena tangan Mbah Warsi gemetar, bukan pula karena ia lengah. Sendok itu seolah terlepas, berputar sebentar di udara, lalu menghantam lantai dengan bunyi nyaring yang memantul ke sudut-sudut dapur. Ketiga wanita yang membantunya berhenti bersamaan ketika akan memasak menu berikutnya. Tidak ada yang bicara. Api tungku tetap menyala. Dari luar, suara gamelan kembali masih mengalun, tapi nadanya terasa lebih lambat, lebih berat. "Angkat saja, Mbah," ujar Sari akhirnya. Suaranya lembut tapi kosong. Mbah Warsi mengangguk pelan. Ia mengambil kembali sendok itu, mengusapnya dengan kain lap, lalu melanjutkan mengaduk. Entah kenapa, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Hari kedua dimulai, tanpa tanda apapun yang mencolok. Pagi datang dengan cahaya temaram, seolah matahari enggan naik terlalu tinggi di atas dusun Weser. Dari dapur, Mbah Warsi bisa melihat persiapan panggung. Kain-kain diganti, properti ditata ulang. Tapi wajah-wajah orang dusun tetap sama, tenang, tersenyum, nyaris tanpa ekspresi lelah. "Hari ini masak apa, Mbah?" tanya Lastri. "Gudeg dan opor," jawab Mbah Warsi. "Biar beda dari kemarin," kata Gendis. Rukmi langsung mengambil nangka muda tanpa diperintah. Sari menyiapkan bumbu.
Gerakan mereka rapi, terlalu rapi, seperti sudah tahu apa yang harus dilakukan, bahkan sebelum Mbah Warsi berbicara. Duh, ngomong-ngomong masakan Mbah Warsi nih, gudeg. Di jam segini, saat puasa saya membacakannya. Jadi kepengen buka puasa pakai gudeg nih. Kita lanjut. Sampean bertiga sering masak bareng? Tanya Mbah Warsi, mencoba berbincang. Sering, jawab mereka hampir bersamaan. Dari dulu? Dari dulu, Mbah, ulang Sari, matanya tidak lepas dari talenan. Mbah Warsi memilih diam. Ia fokus pada masakan. Anehnya, setiap kali ia menambahkan bumbu, aromanya langsung berubah lebih kuat. Seolah dapur itu ikut membantu mengolah rasa. Saat mencicipi, lidahnya menangkap keseimbangan yang jarang ia rasakan, bahkan dari masakan tangannya sendiri. Masakan Mbah selalu pas, kata Rukmi tiba-tiba. Tidak pernah kelebihan. Itu karena saya masak pakai perasaan, bukan takaran, jawab Mbah Warsi. Rukmi mengangguk, tapi senyumnya tipis dan cepat menghilang. Siang menjelang sore, pertunjukan dimulai. Kali ini bukan hanya tari, tapi juga wayang kulit. Dalangnya duduk membelakangi penonton. Suaranya berat dan dalam. Kisah yang dibawakan tentang desa makmur yang bertahan karena patuh pada adat. Mbah Warsi sempat berhenti mengiris bawang, mendengarkan sepintas. Ceritanya kok seperti paweling, gumamnya. Memang, jawab Gendes yang tiba-tiba sudah berdiri di pintu dapur, masih dengan pakaian adat yang ia kenakan. Cerita-cerita lama selalu begitu, Mbah. Untuk siapa, Nduk? Tanya Mbah Warsi. Untuk yang lupa diri, jawab Gendes sambil tersenyum. Hari kedua berlalu tanpa kejadian besar, tapi Mbah Warsi mulai merasakan keanehan kecil. Ia tidak merasa lapar, tidak merasa letih meski belum makan. Tubuhnya tidak lelah meski bekerja seharian. Ketika malam tiba, ia duduk di dapur memandang api tungku, merasa waktu berjalan lambat. Hari ketiga datang dengan hujan gerimis. Bukan hujan yang membasahi tanah, tapi seperti kabut air yang menggantung. Suara gamelan hari itu terdengar lebih riang. Penarinya bertambah banyak. Gerakan mereka lebih cepat, lebih hidup. Hari terakhir, kata Lastri sambil menatap piring. Sampean senang di sini, Mbah? Tanya Sari tiba-tiba. Mbah Warsi terdiam sejenak. Senang, jawabnya jujur, tapi juga bingung. Bingung kenapa, Mbah? Dusun ini terlalu rapi, terlalu patuh, dan saya merasa bingung, aneh. Di dusun ini kok badan saya nggak kerasa capek. Ketiganya saling pandang. Rukmi tersenyum kecil. Kalau tidak patuh, dusun bisa hilang, Mbah. Kalimat itu diucapkan ringan, tapi membuat tangan Mbah Warsi berhenti bergerak. Hilang, ulangnya. Seperti tidak pernah ada, tambah Lastri pelan. Sebelum Mbah Warsi sempat bertanya lebih jauh, suara gamelan di luar meninggi. Perempuan berpakaian adat itu, Gendes, kembali muncul. Mbah, katanya lembut, masakan terakhir harus istimewa ya, Mbah. Semua masakan saya selalu saya anggap istimewa, Konduk, jawab Mbah Warsi. Gendes menatapnya lama. Yang ini lebih dari itu. Mbah Warsi mengangguk pelan. Ia memasak dengan lebih khusyuk dari biasanya. Setiap doa ia bisikkan dalam hati. Setiap adukan ia lakukan dengan tenang. Saat masakan dihidangkan, sorak-sorai terdengar dari luar. Tepuk tangan, tawa, dan suara gamelan bercampur jadi satu. Malam itu, dusun Weser terasa paling hidup. Namun ketika Mbah Warsi menatap panggung dari kejauhan, ia baru menyadari satu hal yang sejak kemarin mengusik pikirannya. Tidak ada anak-anak di desa ini, tidak satupun. Dan kesadaran itu membuat kehangatan yang sejak tadi ia rasakan perlahan berubah menjadi dingin yang menempel di tulang. Di waktu yang lain, uang itu masih hangat saat berpindah ke telapak tangan Mbah Warsi. Bukan hangat karena matahari. Pagi terakhir itu justru dingin dan berkabut, melainkan hangat seperti baru keluar dari genggaman manusia. Mbah Warsi menggenggamnya erat, lalu melangkah menjauh dari batas hutan. Di belakangnya, dusun Weser sudah tak terdengar apa-apa lagi. Tidak ada gamelan, tidak ada tawa, bahkan tidak ada jejak jalan setapak yang semalam ia lalui. Cepat sekali sepinya, gumam Mbah Warsi. Ia menoleh sekali lagi. Hanya pepohonan dan kabut tipis. Seolah desa itu tidak pernah berdiri di sana. Perjalanan pulang terasa lebih singkat. Kakinya melangkah ringan.
tapi dadanya berat oleh perasaan yang tak bisa ia beri nama. Begitu atap-atap rumah desanya terlihat, nafasnya mengendur. Bau asap dapur, suara ayam, dan teriakan anak-anak yang bermain membuat matanya panas. Mbah Warseh pulang. Teriakan itu disusul langkah kaki warga yang mendekat. Bu Raminah paling depan, disusul Pak Karto dan beberapa ibu lain. Wajah mereka sumringah, tapi juga heran. "Loh Mbah, baru kelihatan. Dari mana saja Mbah?" "Dari kemarin dicari," kata Bu Raminah sambil menggenggam tangan Mbah Warseh. "Kami kira seharian ini Mbah sakit." Mbah Warseh tersenyum lelah. "Tidak Bu, 3 hari saya habis masak di desa sebelah kok." "Hah, 3 hari? Dusun mana?" tanya Pak Karto. "Dusun Mesir," jawab Mbah Warseh ringan, tanpa curiga. Senyum di wajah-wajah itu langsung memudar. Tidak ada yang langsung bicara. Bu Raminah menarik tangannya pelan, seperti baru menyentuh sesuatu yang panas. Pak Karto menelan ludah, lalu melirik ke arah balai desa, tempat Pak Lurah sedang duduk. "Pak Lurah," panggilnya pelan. "Mbah Warseh bilang habis dari dusun Mesir." Pak Lurah berdiri, wajahnya yang biasa tenang mendadak tegang. Ia mendekat perlahan, menatap Mbah Warseh lekat-lekat. "Sampean yakin Mbah?" tanyanya. "Yakin," jawab Mbah Warseh. "Saya masak 3 hari 3 malam di sana, hajatan besar." Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa warga saling pandang. Ada yang memeluk lengannya sendiri, ada pula yang menunduk. "Usir itu ndak ada Mbah," kata Pak Lurah akhirnya, suaranya berat. Mbah Warseh tertawa kecil. "Loh, Pak Lurah ini gimana toh? Wong saya lihat sendiri dusunnya, rumah-rumahnya, panggung hiburannya, dapurnya." Pak Lurah mengangkat tangan, menghentikan. "Dulu ada Mbok, tapi itu puluhan tahun lalu." Suara makin sunyi. "Dusun Mesir hilang karena longsor besar," lanjut Pak Lurah. "1 malam habis, tidak tersisa apa-apa. Orang-orangnya juga, bahkan anak-anak." Dada Mbah Warseh terasa ditekan. "Ora mungkin. Orang-orangnya ramah kok. Saya dibantu 3 perempuan dan ada pertunjukan tiap malam, dan saya dijemput sama wanita yang baik hati." Bu Raminah berbisik lirih, hampir menangis. "Mbah, ibu saya dulu ikut evakuasi korban longsor itu. Katanya tidak semua jasad ditemukan Mbah." Mbah Warseh menggeleng pelan. "Sampean semua salah dengar. Ini buktinya." Ia merogoh saku kainnya, mengeluarkan uang pembayaran yang ia terima pagi tadi dari gendis. Lembaran itu masih rapi, masih terasa hangat. Ia sodorkan ke Pak Lurah. "Ini upah saya." Pak Lurah menerimanya dengan tangan gemetar. Ia menatap uang itu lama, lalu wajahnya berubah pucat. Ini?" Suaranya tercekat. "Ada apa Pak Lurah?" tanya Mbah Warseh mulai gelisah. Pak Lurah membuka telapak tangannya. Uang itu mengering. Ya, di hadapan mereka semua, lembaran itu berubah warna, melengkung, lalu hancur pelan, bukan menjadi abu, melainkan daun kering yang rapuh. Begitu disentuh angin, ia rontok menjadi serpihan. Semuanya menyaksikan. Teriakan kecil terdengar. Beberapa warga mundur ketakutan. Mbah Warseh menatap tangannya sendiri. Tadi masih lembaran uang. Pak Lurah menutup telapak tangannya, seolah ingin menahan sesuatu yang tak bisa ditahan. "Mbah, panjenengan sudah melangkah ke dusun yang bukan untuk orang yang hidup." Kaki Mbah Warseh melemas. Bu Raminah cepat menopangnya. "Tapi saya di sana makan, saya masak, saya bicara dengan mereka." Suara Mbah Warseh bergetar. "Semuanya nyata kok." "Justru itu Mbah, yang gaib sering paling pandai menyerupai yang hidup," kata Pak Lurah pelan. Angin sore berhembus dingin. Daun-daun kering berputar di tanah, mirip dengan daun yang tadi menjadi uang. Mbah Warseh teringat wajah-wajah tanpa anak-anak, tarian yang tak pernah salah langkah, dapur yang selalu sempurna, dan aturan yang tak boleh dilanggar. Tidak boleh pulang sebelum selesai. Ia memejamkan mata. "Kalau saya telat pulang 1 hari saja,
bisiknya. Pak Lurah tidak bisa menjawab, warga pun diam. Sore itu Mbak Warsi dipapah pulang ke rumahnya. Senja jatuh perlahan, dan untuk pertama kalinya sejak ia bisa mengingat, dapur rumahnya sendiri terasa lebih aman daripada tempat manapun di dunia. Malam itu, pintu dapur Mbah Warsih menutup sendiri, bukan karena angin, bukan pula karena engselnya longgar. Pintu kayu itu bergerak perlahan, lalu berhenti tepat saat kaitnya mengunci, mengeluarkan bunyi kecil yang terdengar terlalu jelas di telinga Mbah Warsih. Ia berdiri mematung, nafas tertahan, tangannya masih menggenggam kain lap. "Cukup, sampai di sini," gumamnya lirih. Ia duduk di bangku rendah dekat tungku, menyalakan api kecil sekedar menghangatkan air. Cahaya api menari di dinding, membentuk bayangan yang bergerak pelan. Untuk pertama kalinya sejak pulang dari dusun Usir, ia merasa benar-benar sendirian, dan justru itu membuat dadanya lebih lapang. Air mendidih, Mbah Warsih menuangkannya ke cangkir, meniup pelan, lalu menyesap. Hangatnya turun perlahan, menenangkan. "Masih hidup," bisiknya pada diri sendiri. Di luar, suara malam desa kembali seperti semula. Jangkrik, anjing menggonggong jauh, angin menyapu daun pisang. Semua terasa nyata, membumi, tidak sempurna, tapi jujur. Ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Tok, tok. Mbah Warsih menegang, lalu menghela nafas. "Sabar," katanya pada hatinya. Ia bangkit membuka pintu. Bu Raminah berdiri di sana, membawa lampu minyak. "Mbah, kami cuma mau memastikan," ucapnya hati-hati. "Kalau Mbah butuh apa-apa, bilang ya Mbah." Mbak Warsih tersenyum tipis. "Terima kasih yo, aku sudah lebih tenang sekarang." Bu Raminah ragus jenak. "Kalau ada yang datang lagi malam-malam begini..." "Tidak," potong Mbak Warsih lembut. "Tidak akan saya buka." Bu Raminah mengangguk. "Paham. Baik Mbah." Setelah pintu kembali tertutup, Mbah Warsih duduk lagi. Ia mengambil pisau tuanya, mengelap mata pisaunya dengan kain bersih. Pisau itu saksi hidupnya. Dari dapur kecil, hajatan besar, hajatan dusun, sampai dapur yang bukan milik orang hidup. Ia meletakkannya kembali dengan hati-hati. "Aku salah," katanya pelan. "Bukan salah masak, salah melangkah tanpa bertanya." Ia teringat senyum gendis perempuan berpakaian adat itu, tenang, rapi, tak pernah lelah. Teringat aturan yang disampaikan tanpa ancaman, tapi mengikat. Dunia gaib tidak selalu datang dengan teror. Kadang ia datang dengan keramahan yang terlalu sempurna. Mbah Warsih bangkit, mengambil air wudhu, mengambil sajadah. Ia berdoa lebih lama dari biasanya, bukan meminta perlindungan saja, tapi juga meminta ampun atas keangkuhan kecil yang tak ia sadari. Merasa mampu kemanapun hanya bermodal keahlian. Pagi datang dengan cahaya biasa, matahari naik malu-malu. Mbah Warsih menyapu halaman, menjemur kain, lalu memasak untuk dirinya sendiri. Nasi hangat, sayur bening, sederhana. Saat menyuap, ia tersenyum kecil. Siang hari, Pak Lurah datang. "Mbah, warga sepakat," katanya pelan. "Kalau ada undangan dari luar desa, sebaiknya ditemani atau ditolak saja ya Mbah." Mbah Warsih mengangguk. "Saya pilih menolak saja Pak Lurah." Pak Lurah tersenyum lega. "Baiklah Mbah, panjenengan bijak." Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Ada yang datang minta dimasakkan untuk syukuran kecil. Ada yang minta bantuan menyiapkan tumpeng. Semua di desa sendiri. Kalau harus keluar, Mbah Warsih membawa Bu Raminah atau Pak Karto. Sekarang tidak pernah sendiri. Suatu sore, seorang pemuda datang menawarkan pekerjaan dari desa jauh. Mbah Warsih mendengarkan, lalu menggeleng halus. "Nuwun sewu, sepurone ya Le, Mbah sudah tidak keluar desa lagi." Pemuda itu heran. Padahal upahnya besar loh Mbah." Mbah Warsih tersenyum. "Ada upah yang lebih mahal dari uang." Pemuda itu pergi. Mbah Warsih menutup pintu, merasa keputusannya kian kuat. Malamnya, ia bermimpi, bukan bermimpi buruk. Ia melihat dapur dengan tungku menyala, tapi tanpa wajah-wajah asing, hanya dirinya, pisau tua, dan suara doa yang mengalir. Saat terbangun, hatinya ringan. Beberapa minggu berlalu, tidak ada lagi tamu malam, tidak ada ketukan tanpa suara.
desa berjalan apa adanya. Suatu ketika saat senja, Mbah Warse berdiri di depan dapur, memandang langit yang memerah. Ia menarik nafas panjang. Ada dunia yang harus dihormati dengan jarak, katanya pelan, bukan untuk didatangi sembarang. Ia menutup pintu dapur, memastikan kaitnya terpasang, bukan karena takut, melainkan karena paham batas. Keahlian memasak tetap ia rawat, tradisi tetap ia jaga, tapi langkahnya kini lebih berhati-hati. Mbah Warse tersenyum kecil. Ia masih juru masak, namun kini ia tahu betul, tidak semua undangan perlu diterima, dan tidak semua rasa pantas dicicipi. Wen Antoni pamit, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.